Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didi Mulyono, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SDN 1 Cimanyangrai, Kabupaten Lebak. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Artinya, pembelajar berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung segala kebutuhan siswa di kelas kita. Setiap anak adalah pribadi yang unik, meskipun dalam proses perkembangannya terdapat banyak kesamaan. Namun, tetap setiap anak akan memiliki keunikan tersendiri yang berbeda-beda dengan anak yang lainnya. Walaupun anak tersebut adalah anak kembar sekalipun, mereka memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Begitu pula dengan minat, bakat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain. Pasti semuanya berbeda. Disinilah diperlukannya usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda agar mereka merasa nyaman saat pembelajaran di kelas dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus 1. Memahami tujuan pembelajaran, 2. Mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, 3. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, 4. Melakukan manajemen kelas yang efektif, 5. Melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. 1. Kesiapan belajar murid atau readiness. 2. Minat murid. 3. Profil belajar murid. Pada aspek kesiapan belajar murid, mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang murid telah ketahui dan di mana murid berada. Pada aspek minat murid, setiap anak memiliki potensi yang berbeda-beda saat terlibat dalam kegiatan yang sesuai dengan bakat maupun minat mereka. Mereka cenderung lebih termotivasi dan antusias dalam belajar. Mereka merasa lebih bersemangat dan berdedikasi karena mereka menikmati apa yang mereka lakukan, sehingga meningkatkan kualitas pembelajaran dan pencapaian akademik mereka. Pada aspek profil belajar murid berkaitan dengan yang pertama lingkungan, yang kedua budaya, yang ketiga gaya belajar, dan yang keempat kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama, mengamati perilaku murid-murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Yang keempat, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Yang kelima, membaca raport murid di kelas sebelumnya. Dan yang keenam, menggunakan penilaian berbagai formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, diferensiasi konten, yang kedua, diferensiasi proses, dan yang ketiga, diferensiasi produk. Guru dapat memilih salah satu strategi tersebut atau mengkombinasikannya. Diferensiasi konten, guru memberikan materi yang berbeda kepada kelompok siswa yang berbeda. Materi ini sesuai dengan tingkat pemahaman dan kemampuan masing-masing siswa. Berkaitan dengan perbedaan konten materi yang diajarkan kepada murid-murid sebagai tanggapan dari kesiapan belajar murid, minat atau profil belajarnya seperti belajar visual, auditory, atau kinestetik, atau bahkan bisa kombinasi dari ketiganya.
Diferensiasi proses, bagaimana peserta didik akan memaknai materi yang dipelajari, baik secara mandiri atau kelompok, dengan menyediakan kegiatan berjenjang. Bisa juga dilakukan dengan memberikan pertanyaan pemandu atau tantangan. Diferensiasi produk berupa tagihan yang kita harapkan dari peserta didik dengan memberikan tantangan atau keragaman variasi serta memilih produk apa yang diminatinya. Keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain yaitu dengan modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, dan modul 1.4. Keterkaitan dengan modul 1.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi memiliki keterkaitan dengan filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Poin utama filosofi tersebut yakni Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa siswa harus menjadi pusat pembelajaran. Dalam artian lain, pembelajaran harus berpihak kepada siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pada dasarnya, pembelajaran berdiferensiasi bertujuan untuk pemenuhan kompetensi yang dimiliki oleh siswa. Hal tersebut juga menjadi salah satu tujuan dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kaitan dengan nilai dan peran guru penggerak bahwa pembelajaran berdiferensiasi dapat mewujudkan merdeka belajar apabila guru penggerak telah memiliki nilai guru penggerak dan menerapkan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak meliputi mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid, dan peran guru penggerak meliputi menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Kaitan dengan visi guru penggerak, seorang guru penggerak tentunya memiliki visi untuk mewujudkan merdeka belajar yang sesuai profil pelajar Pancasila. Dengan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada anak, yang selaras dengan pembelajaran berdiferensiasi, menyesuaikan kebutuhan belajar anak berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi, guru penggerak harus mampu berkolaborasi dan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki oleh sekolah, sehingga mampu mendukung terwujudnya visi dan mendukung perkembangan murid berdasarkan pemetaan kebutuhan murid. Kaitan dengan budaya positif. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Lingkungan belajar yang mendukung diferensiasi dibangun dengan menerapkan budaya positif yaitu 1. Komunitas belajar, setiap orang di dalam kelas akan menyambut dan merasa disambut oleh orang lain. 2. Setiap orang di dalam kelas saling menghargai. 3. Murid merasa aman, menciptakan murid berani dalam mengemukakan pendapat. 4. Guru berkolaborasi dengan murid untuk mencapai pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Adanya tanggung jawab masing-masing agar pembentukan dan tercipta kelas yang efektif. Guru sebagai pemimpin kelas memiliki peran sangat penting dalam mengembangkan lingkungan belajar yang positif. Terima kasih, itulah yang dapat saya sampaikan terkait koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.